Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Zulfirarda, NIM 2020207039, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Biologi. Sekarang ini saya sedang berada di kawasan Makam Sultan Mahmud Badarudin I. Adapun tujuan saya di sini yaitu untuk mengetahui atau mengulas sedikit sejarah mengenai Makam Sultan Mahmud Badarudin I Palembang ini. Sultan Mahmud Badarudin Jayawikromo atau Sultan Mahmud Badarudin I adalah sultan keempat dari Kesultanan Palembang Darussalam yang memerintah antara tahun 1724 sampai tahun 757. Pengangkatannya mengakhiri periode perebutan kekuasaan antara kerabat kerajaan yang telah berlangsung sejak wafatnya Sultan Abdul Rahman pada tahun 1706. Selama masa pemerintahan Mahmud Badarudin, peranan lada sebagai komoditas utama Palembang berangsur-angsur digantikan oleh timah. Mahmud Badarudin berhasil memastikan kekuasaan Palembang atas Bangka dan Belitung sebagai penghasil timah yang sebelumnya dikelola terutama oleh para penambang Bugis. Pada tahun 1731, dengan bantuan VOC, ia mengalahkan pemberontakan orang Bugis di Bangka, dan sejak saat itu, ia mendatangkan para penambang Tionghoa ke sana. Mahmud Badarudin sendiri menikahi peranakan Tionghoa sebagai salah seorang istrinya dan juga menunjuk beberapa orang Tionghoa Muslim sebagai pejabat urusan pertambangan timah di Bangka. Di akhir masa pemerintahannya, diperkirakan telah terdapat 25.000 sampai 30.000 orang Tionghoa yang menetap di Bangka. Mahmud Badarudin dianggap sebagai seorang sultan yang berhasil memerintah dengan baik dan bijaksana. Ia mendapatkan dukungan dari para bangsawan serta bertukar pikiran dengan mereka dalam menjalankan pemerintahannya. VOC tidak terlalu mencampuri pemerintahannya karena kondisi keuangan yang memburuk pada saat itu, serta adanya persaingan dengan Inggris dan Bugis yang telah cukup menguat pula di belahan barat Nusantara. Konflik utama Kesultanan Palembang pada masa pemerintahannya ialah dengan Kesultanan Banten, yaitu memperebutkan kekuasaan atas Lampung, yang selain merupakan penghasil lada, juga telah memulai produksi emas sejak tahun 1730-an. Meskipun VOC pada tahun 1738 mendengai perselisihan tersebut dan memenangkan klaim Banten, Mahmud Badarudin tetap memberikan hadiah, piagam, dan gelar kepada para kepala adat atau penggawa tulang bawang dan sekitarnya, sehingga mereka menyukainya, dan sebagian hasil komoditas Lampung mereka jual kepada para pedagang Palembang. Mahmud Badarudin dimakamkan di komplek pemakaman Kawah Tengkurep yang terletak di kawasan Tiga Ilir, Palembang, yang dibangunnya sendiri sebagai tempat pemakaman bagi dirinya, sanak keluarga, serta para pejabat tinggi kesultanan. Beberapa sultan penerusnya ada pula yang dimakamkan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf menunggu waktunya Pak.
Perkenalkan, nama saya Rani Zulfirharda, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Tujuan saya di sini itu untuk mengetahui sedikit mengenai makam Sultan Mahmud Badarudin I ini. Sebelumnya, apakah boleh perkenalkan diri dulu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kenikmatan di dalam iman dan Islam. Alhamdulillah, saya selaku pengurus dari pemakaman Kawatukura mengucapkan terima kasih atas kunjungan adik-adik dari Universitas UIN yang ingin mengetahui sejarah tentang Kesultanan Palembang Darussalam. Dan silakan, apa yang ingin ditanyakan? Sebelumnya, apakah Bapak sudah lama menjadi pengurus pada makam ini? Ya, alhamdulillah, kalau untuk pengurusan Kawatukura ini kita memang sudah dari nenek buyut kita ya, sudah mengurus dari pemakaman dan juga termasuk dari buah kita dan dilanjutkan oleh kami yang sekarang. Untuk sejarah pada makam Sultan Mahmud Badarudin I, Pak, bagaimana? Jadi sejarah Kesultanan, khususnya Sultan Mahmud Jayawikromo. Jadi Kawatukura ini didirikan di masa pemerintahan beliau pada tahun 1728. Jadi bangunan Kawatukura ini dibangun di masa pemerintahan beliau, dan beliau juga di masa pemerintahannya setelah membangun Kawatukura ini beliau membangun daripada Masjid Agung. Terus kalau untuk pengunjung yang datang ke sini, apakah ada peraturan tertentu? Untuk pengunjung yang datang sini, peraturan di sini tidak banyak ya, khususnya untuk para penziarah. Itu pertama, sandal ataupun sepatu ditaruh di luar. Setelah itu untuk khususnya ibu-ibu atau remaja-remaja putri yang ngomong lagi haid itu nggak boleh masuk ke dalam bangunan makam. Itu aja yang ininya. Dan terakhir, Pak, adakah perawatan dari makam ini? Ya, untuk perawatan kami sebagai pengurus semaksimal mungkin untuk merawat ataupun membersihkan daripada makam dan bangunan-bangunan yang ada di Kawatukura. Baiklah, Pak, terima kasih atas waktunya.